Lihatlah saudaramu Yusuf. Mereka menjadi lebih kesal lagi ketika Yusuf menceritakan mimpinya. Ayah dan saudara-saudaraku, aku bermimpi. Dan di dalam mimpiku, aku melihat bahwa kalian semua akan membungkuk dan bersujud kepadaku. Mana mungkin hal itu terjadi? Hal itu terjadi. Anak-anakku, waktunya baik ayah. Saya Yusuf. Iya, ayah. Ketika saudara-saudara Yusuf sedang berada di ladang mengembalakan kambing dan domba, Yusuf datang mendekati mereka. Apa yang terjadi setelah itu? Baik, ayah. Saudara-saudaraku, Lihat, situ pemimpin kita ada datang. Ayo kita bunuh dia. Jangan. Jangan. Dia kan saudara kita. Ayo kita lemparkan dia ke dalam sumur. Langsung saja. Lemparkan dia. Nah, ambil bagian. Nah, saudara-saudara, bagaimana kalau kita jual aja ke orang Ismail? Mau? Iya. Setuju. Tuan. Apakah engkau membutuhkan seorang pekerja? Iya, aku sangat membutuhkan seorang pekerja. Nah, Anda bisa melihat. Lihat dia. Ambil. Berdiri. Nah, lihatlah dia. Lihat. Cocok kan? Iya. Nah, sesuai kesepakatan. saudara-saudaraku, Udah bawa dia. Pergi. saudara-saudaraku, Apakah mimpinya terjadi? Apakah mimpinya terjadi? Oh, yang teriak tadi mereka bukan ini. Kerja di rumah. Oh, dia sekarang. Akhirnya Yusuf pun dibeli oleh seorang pejabat pemerintah Mesir yang bernama Potifar. Karena sifat Yusuf yang sangat luar biasa, dia pun mendapatkan posisi yang sangat tinggi di dalam rumah tangga Potifar. Yusuf, kemarilah. iya Tuan. Siap Tuan. Suatu hari, saat tidak ada seorang pun di dalam rumah, istri Potifar mendekati Yusuf untuk menggodanya. Jadi, apakah Yusuf akan tergoda atau tidak? Mari kita lihat. Tergoda. Iya Nyonya. Kemarilah, mendekatlah bersama. Parasmu sangatlah elok. Aku sangat menyukainya. Marilah mendekatlah. Tidak Nyonya. Aku tidak ingin mengkhianati Tuan. Yusuf, kamu harus taat kepadaku karena aku adalah nyonya di dalam rumah tangga ini, Yusuf. Kemarilah, mendekatlah, Yusuf. Tidak Nyonya. Kamu harus. Tidak. Ada apa sih? Oh, itu yang berteriak tadi. Suamiku, Tadi digitar. Saya pikir suamiku. Yusuf, mencoba untuk menggodaku, Yusuf. Suamiku, Yusuf mencoba merayumu.
Iya, suamiku. Nafik kan? Memang! Cepat cari Yusuf! Dan jebloskan dia dalam penjara. Sekarang! Meskipun semua hal itu adalah sebuah kebohongan, tetapi akhirnya Yusuf pun tetap dijebloskan ke dalam penjara. Karena sifat Yusuf yang sangat luar biasa, lagi-lagi Yusuf mendapatkan posisi yang tinggi di dalam penjara. Yusuf, mulai sekarang kamu akan membantu saya untuk menjaga para tahanan. Siap, Tuan. Ketika Yusuf masih ada di dalam penjara, di istana, Firaun sangat marah kepada juru minum dan juga juru rotinya. Dan mereka akhirnya dilemparkan ke dalam penjara yang sama di mana Yusuf berada. Makanan apa ini? Ini juga. Jaga betul. Ya Tuhan. Keluarkan mereka berdua dalam penjara. Baik Tuhan. Akhirnya, Yusuf pun tinggal dengan mereka untuk beberapa waktu. Suatu malam, juru minum dan juga juru mimpi, juru roti mendapatkan semua mimpi. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Mereka sangat gelisah memikirkan mimpi-mimpi itu. Apa yang terjadi pada kalian? Tadi saya bermimpi. Saya memetik 3 buah anggur dari 3 cabang yang berbeda. Lalu aku memerasnya dan memasukkannya ke dalam cangkir. Kemudian cangkir itu aku berikan kepada Firaun. Aku juga mendapatkan sebuah mimpi. Di dalam mimpiku, aku melihat ada 3 bakul roti yang bakar ada di atas kepalaku. Kemudian burung-burung datang memakannya. Apakah kamu bisa mengartikan mimpi-mimpi kami? Iya. Juru minum, arti dari mimpimu adalah bahwa dalam 3 hari kamu akan kembali melayani tuanmu Firaun. Tetapi juru roti, dalam 3 hari kamu akan dieksekusi mati. Semua hal itu terjadi persis sama seperti apa yang Yusuf katakan. Kepala penjara, Tuan Firaun suruh membebaskan juru minum dan juru roti akan dieksekusi mati sekarang. Siap, Tuan. Juru minum, ketika engkau kembali melayani tuanmu Firaun, ingatkanlah kepadanya Tuanku, untuk Bagaimana membebaskan. dengan aku? kamu akan dieksekusi mati sekarang. Ketika juru minum kembali melayani Firaun, dia pun melupakan Yusuf yang masih berada di dalam penjara. 2 tahun telah berlalu, Yusuf masih saja di dalam penjara. Firaun pun mendapatkan mimpi, dan dia sangat gelisah dengan mimpi-mimpinya itu.
Ram, Pat, bawa kemari semua orang bijak dan ahli sihir yang ada di sana ini. Baik, Tuan. Aku mendapatkan mimpi. Apa? Mengapa tidak ada seorang pun yang dapat mengertikan mimpi-mimpiku? Halo! Ya, Tuan. Keluarkan mereka dari tanahku. Baik. Keluar. Maaf Tuan, tadi saya tidak sengaja mendengar Tuan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu mengartikan mimpi-mimpi dari Tuan itu. Dulu, ketika saya masih di penjara, ada seorang pria yang bernama Yusuf dan dia dapat mengartikan mimpi-mimpi itu. Semua yang dikatakan tentang mimpi itu benar-benar terjadi seperti apa yang dia katakan. Baik. Nawal. Bawa dia ke benak. Baik, Tuan. Kepala penjara, Tuan Firaun suruh membebaskan Yusuf sekarang. Ya, Tuan. Yusuf pun dibebaskan dari penjara. Dan dibawa ke tanah Firaun. Di istananya. Ya Tuan Firaun, Aku mendapatkan mimpi. Tapi tidak ada seorang pun yang dapat mengertikan mimpi-mimpi. Aku mendengar bahwa engkau dapat mengertikan mimpi. aku tidak dapat mengartikan mimpi-mimpi itu bagi Tuanku Firaun. Tetapi Tuhanlah yang akan mengartikan mimpi-mimpi itu bagi Tuanku Firaun. Firaun pun menceritakan mimpinya kepada Yusuf, dan Yusuf mengartikannya. Seperti begini. Maka kau bisa mengartikan mimpiku. Arti dari mimpi Tuanku Firaun adalah bahwa dalam 7 tahun akan ada masa kelimpahan dan 7 tahun akan ada masa kelaparan. Tetapi 7 tahun masa kelimpahan akan dilupakan begitu saja, karena 7 tahun masa kelaparan akan sangat dahsyat melanda seluruh tanah Mesir. Jadi carilah seseorang yang pandai dan bijak untuk memimpin tanah Mesir ke masa-masa yang akan datang itu. Baik. Karena Tuhanlah yang telah mengartikan mimpi itu bagimu. Tidak ada seorang pun yang bijak dan pandai sama seperti itu. Maka sekarang kau akan berkuasa atas seluruh tanah. Rakyatku akan tunduk kepadamu. Tapi ingatlah bahwa aku yang lebih berkuasa daripadamu. Maka dengan ini aku menyatakan bahwa engkau akan berkuasa atas seluruh tanah Mesir. Pergilah. Siap Tuan. Yusuf pun pergi. Yusuf pun pergi ke seluruh tanah Mesir dan mengumpulkan bahan makanan untuk menghadapi masa-masa yang sukar. Benar saja, masa sukar itu pun datang dan melanda seluruh bumi. Dan tersiarlah kabar tentang Mesir yang memiliki banyak sekali bahan makanan. Anak-anakku, kalian tahu bahwa bahan makanan kita sudah hampir habis.
pergilah ke tanah Mesir untuk membeli bahan makanan bagi kita. Baik ayah, kami akan pergi. Mereka pun tiba di Mesir. Sepertinya itu saudara-saudara. Apakah benar itu mereka? Mereka pun datang untuk kedua kalinya ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Dan Yusuf mengenali saudara-saudaranya, tetapi saudara-saudaranya tidak mengenali dia. Dia pun datang dan menghampiri mereka dan memperkenalkan siapa dirinya. Saudara-saudaraku, akulah Yusuf yang kejual di tanah Mesir. Wah, bagaimana ini Yusuf? Apakah dia akan menghukum kita? Jangan takut dan jangan salahkan dirimu, karena telah menjual aku di tanah ini. Tetapi Tuhan yang telah membawa aku untuk mendahuluimu dan untuk memelihara kehidupan itu. Dan Tuhan juga mau kalian diselamatkan. Jadi bukan kalian yang membawa aku, tetapi Tuhan yang telah membawa aku. Saudara kita Ini adalah kisah besarnya Tuhan melalui seorang pria yang bernama Yusuf. Langsung maju aja ya. Oh ya silakan, mari ikut saya ya. Mantap. It's okay, 3 groups? Yes, better. Because there's 63 people. So I divide 20, 20, 20. Cuci tangan. Oh, cuci tangan dulu. Wih, Tangan cuci kaki. waduh. Ada handuk nggak? Mandi sekalian.